beberapa ada sih MUA yang terkenal juga ya. Iya. Ada juga. Ada makeup artist yang bikin Tapi paketan bikin sanggar juga. all in gitu. juga ada. Ada. Sama fotografer. Iya. Makeup Banyak. artist. Oh, banyak. Bikin paket sama Iya. fotografer. Kita ini di industri kreatif ini kan kalau bisa dibilang nggak ada payung hukumnya ya. Hampir ya rata-rata ya. Emang nggak ada sih. Emang nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kita ini yang sama-sama ayo saling berpegangan tangan, jaga ya. kita jaga industrinya, jangan sampai istilah kata itu lu makan temen gitulah kan. Kalau liar kan ya Iya. kayak kasus-kasus kayak gitu kan kasihan gitu, orang kerja semena-mena gitu, punya vendor nggak bayar orang. Oke, balik lagi ke Dark Room Talk bersama Agung dan Mario di sini. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial nih, ketua dari Wedding Documentation Community Indonesia atau lebih dikenalnya sebagai WDCI. Perkenalkan di sini ada Mas Hisham sebagai ketua WDCI Pusat dan Mas Adi ketua dari WDCI Tangerang. Nah kita, nah ini ketua dari apa nih? Ketua OSIS dari Ketua OSIS. 2022. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang komunitas WDCI ini. Boleh Mas Isam dan Mas Adi boleh sedikit cerita gak tentang WDCI ini? Lebih ke awal terbentuknya WDCI dan kenapa sih WDCI itu dibuat? Oke, boleh perkenalkan saya Hisham. Terima kasih Ko Agung sama Ko Mario udah diundang. Jadi WDCI itu asal mulanya karena rasa kebersamaan sesama fotografer, videografer, orang-orang wedding ya, freelancer lah gitu. Jadi bagaimana kita membentuk komunitas ini agar bisa lebih banyak bermanfaat lah gitu untuk teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya. Ada yang mau tambahin deh? Udah sih. Ikut aja. Kalau lebih seperti itu. Sesimpel. Ketua Tangerang pasif ya nih. Nah kegiatannya apa aja tuh Bang Isam? WDCI lebih kemana gitu loh sampai kenapa mau capek-capek bikin si WDCI ini gitu? Jadi sebelum ngomong ke situ mungkin ini dulu ya WDCI secara cakupannya mungkin ya wilayahnya ya. Sementara kita ada di Jabodetabek. Nah di Jabodetabek ini sendiri terbagi ada 6 regional. Jadi ada Jabodetabek plus 1 itu Banten. Nah jadi masing-masing regional ini punya kegiatan sharing ya sesama member. Terus kayak misalnya kita lempar-lemparan job biasanya kan gitu ya. Kalau freelance mungkin mana-mana kayak gitu. Nah lebih kayak saling bantu gitulah kalau ada yang membutuhkan alat atau tenaganya. Baterai ketinggalan. Ada yang tiba-tiba nganterin. gitu. Pokoknya kegiatan Jabodetabek. dokumentasi itu lah ya, ya. wedding documentation itu ya kurang lebihnya ya. Kalau kegiatan kayak misalnya sharingnya sih juga ada kayak ada bedah foto, ada grebek vendor seperti itu. Oke, grebek vendor itu kayak gimana tuh formatnya? Boleh. Karena kalau gerbek vendor itu kan karena emang tim Tangerang yang bikin, WDCI Tangerang yang bikin itu acara gerbek vendor. Jadi kita nih para panitia, para pengurus WDCI Tangerang bikin acara gerbek vendor. Jadi ke vendor-vendor misalnya Ko Mario nih, Jasli Satea gitu. Nanti kita coba gerbek kantornya, editingnya gimana, terus konten ya, gimana, bikin konten gitu, sekalian ada edukasinya gitu ya, karena biar lihat laporan gimana keuangannya gitu. gimana. Oh enggak sampai sini. Kita lebih ke timnya gimana, gitu. Lebih di lapangannya Lebih gitu. di lapangannya. Betul. Tapi kita ke office-nya. Oh, Kan gerbek vendor. makanya mesti vendor karena mesti ada kantor, mesti ada dan lain-lainnya gitu ya. Kurang lebih 1.000 orang tuh yang datang tuh. Itu digerebek beneran itu.
Jarak Arab aja. Anggotanya berapa Bang tadi? Kurang lebih Jabodetabek 1000-an lah. Tuh, beneran belum? Jabodetabek, iya. 1000 orang Iya. belum nih datang. Ya karena Tangerang aja hampir 300 gitu. Iya, Tangerangnya hampir 300. Satu regional. Wow. Berarti yang paling banyak komunitasnya ada di mana nih sekarang? Rata sih. Rata ya? Jadi Jabodetabek itu semuanya aktif. Jabodetabek plus Banten ya. Plus Bandung. Kurang lebih 200-an gitu ya. Rata-rata ya, rata-rata Rata-rata per regional itu 250. Tangerang 264. Oke. Tapi nggak dibatasin ya? Maksudnya siapapun bisa masuk ke Bisa komunitas masuk ini? tapi kita registrasi kok Oh, oke. via KTP gitu. Ada. Karena kita buat ngejamin vendor yang ngasih ngejob atau enggak sebaliknya gitu. Oh gitu. Kalau ada trouble ada apa. Ada kita kartu juga anggota nggak gitu? next kali ya. Iya. Biar nanti dijelasin Bang Isam ada kita mau bikin itu sih. Ada websitenya juga udah. Oke. Jadi keanggotaannya ini sekarang tandanya apa? Keanggotaan WDC ini tandanya apa? Tandanya saat ini. Iya saat ini. Oke, jadi sebelum-sebelumnya kita itu waktu benar belum belum dirapihin, itu dulu siapapun kita kenal kita masukin ke grup. Yuk biar Grup lebih- ya iya, berarti ya minimal masuk grup ya masuk berarti grup. ya awalnya ya. Nah, setelah kita resmi WDCI kita bikin, jadi ada namanya verified number. Jadi orang yang mau masuk ke situ minimal lo harus ngisi form yang kita siapin, termasuk KTP-nya. Buat apa? Buat kalau terjadi apa-apa kan kita sering ya di dunia industri ini ada oknum nakal. Iya. Entah itu vendor, entah itu freelancer, sama aja ada aja yang nakal itu. Kalau freelancer ya mungkin dia nggak menyelesaikan jobnya dengan baik atau ngilangin file atau apa. Kalau vendor belum bayar ke si freelance ada aja gitu masalahnya. Nah, jadi untuk meminimalisir itu kita bikin namanya verified number. Jadi ada timnya juga yang ngurusin. Dan member yang mau gabung silakan isi itu. Sementara itu dan nggak berbayar sampai saat ini belum berbayar. Nah mungkin kedepannya kita mau rapihin lagi sistem yang lebih baik lagi gitu dengan kita mengeluarkan ID card ya sebagai member dan nanti keuntungannya apa aja mungkin bisa kita bekerja sama dengan yang lain ya, contoh misal kayak toko kamera atau percetakan atau apapun itu mungkin seperti itulah nanti Yang mensupport kegiatan, kegiatan. terutama di wedding documentation ini ya berarti ya. setidaknya kita nyiapin tim atau freelancer itu yang punya integritas lah setidaknya minimal itu bahwa orang yang ada di sini itu ya minimal baik-baik lah Iya, gitu. iya. Kayak Terjamin gitu ya. terjamin, seperti itu. Oke. Masalah out tuh kan. Masalah. Oh berarti jadi. Nggak ada masalah. Kita konfirmasi mediasi. kick langsung. Oh, oke. Dari grup. Oh nggak ada mediasi langsung kick. Langsung kick nggak ada. Tindakannya apa tuh? Misalnya kan tadi kan dibilang kalau ada vendor nakal. Nah kalau vendor nakal diapain deh? Samperin lah. Terus? Suruh bayar. Oh suruh bayar. Oh ada ya bertanggung jawab lah ya. Nah yang Tanggung jawab. oh terus kalau yang freelance Kalau freelance biasanya kalau di Tangerang sendiri, gue tunggu berapa orang dulu sih kok. Jadi ada satu report, coba gue confirm gitu kan. Orangnya juga susah di WA segala macam. 2 kali report sampai dia report di grup berarti kan udah parah. Bener-bener nggak komunikatif lah orangnya. Ya gue kick daripada nanti dia silent atau yang ngambil job, bermasalah aja yang ada gitu. Di mediasi pun kalau misalnya dia komunikatif sih bisa kita temuin, kalau enggak mendingan Jadi, kita ambil tindakan. lebih ke hukuman sosial juga ya awalnya ya. Pertamanya ya gitu ya. Biasanya yang nakal-nakal itu kasusnya apa aja sih yang paling sering gitu? Kalau kemarin sih paling post pro ya kalau di video, karena freelance video biasanya kalau di kita nih masih plus ngedit freelance-nya gitu. Nah postnya itu kok yang agak Oh lempar project jadinya ya. Iya. Bukan camper doang gitu ya. Bukan gamer doang. Jadi masih banyak vendor-vendor Tangerang yang hire videographer plus ngedit gitu. Berarti dia pertanggungjawaban ke vendornya. Iya betul. Oke. Post pro-nya bisa 2 bulan, 3 bulan nggak ada komunikatif kayak gitu-gitu. Tapi biasanya terselesaikan nggak kalau WDC udah turun tangan gitu? Biasanya sih sebelum kita
Gue sih bilang di grup cuma pengen silaturahmi aja, biasanya sih nggak lama selesai itu. Oh gitu ya. Iya. Oh. Gitu. Berarti cukup, maksudnya WDC ini cukup dihormatin juga ya sama anggotanya gitu Iya, kan. Jadi harus. istilahnya segen lah gitu ya. Iya, ya harus sih. Ya harus, karena juga kita kan juga membela juga ya. Om Isam kemarinnya sampai jam 1 malam sama Om Isam ngurusin vendor yang nakal gitu. Iya. Oh vendor kalau Nah, ini. kalau vendor yang nakal tuh biasanya apa? Ngapain aja nakalnya gitu? Kalau Cuma freelance masalah kan payment dia- sih. Ya. Cuma masalah payment. Rata-rata Payment vendor ke rata-rata freelance. Iya. payment ke Oh, freelance. belum dibayar udah lama nggak dibayar gitu. Jadi WDCI yang Betul. jadi mediatornya gitu. Iya, betul. Minimal membantu ya. Iya, iya. Iya. Datengin segala macam. Iya, mediasi vendor ke freelance. Ya yang nggak dibayar. Lumayan juga loh. Jadi kayak mereka nggak 1 job 2 job ya gue. Iya, banyak. Dan korbannya banyak. Ini kan Nah, nanti berarti si vendor ini itu anggota WDCI juga. Iya, makanya di dalam WDCI itu ada pemilik vendor, ada freelancer juga gabung. Jadi juga termasuk jadi bisa dibilang ajang sebuah transaksional. Iya. Yang di situ dikasih pasar lah di situ Iya, ya. lu punya job bisa ngelempar job di situ, dapat SDM yang memang setidaknya yang lu bilang Iya, terverifikasi gitu. Nah terus si member si freelancer juga diuntungkan ya itu banyak Iya, vendor, banyak vendor cari apa ngasih job di situ. Iya. Nah buat kalau misalnya terjadi yang kayak tadi ya beberapa oknum nakal yang nggak mau pengurusnya termasuk salah satunya ya Umadi ini jadi yang bertanggung jawab gitu termasuk saya juga. Jadi kalau misalnya kayak tadi kasus freelancer yang Selesai. nggak selesai dan biasanya ngilang kebanyakan kan kasusnya seperti itu ngilang gitu. Nah Karena nggak bisa menyelesaikan nggak dia bisa hilang. menyelesaikan hilang ya udah kita samperin mau nggak mau gitu. Nah kalau vendor pun ya seperti itu karena korbannya bukan 1-2 kalau vendor biasanya. Iya, barengan ya. Iya, Karena biasanya project-projecnya banyak ya dia. Misalnya ada sampai kemarin terakhir itu kita ngelis ada 13 ya. 13 13 korban dari si vendor itu. Nah itu kalau misalnya sampai nggak selesai kan ujung-ujungnya tergantung vendornya nih mau bayar atau enggak nih. Soalnya kan sanksinya juga paling di kick gitu. Nah itu ada sanksi lain nggak? Misalnya Kalau bawa yang sampai ke kemarin- perdata gitu. Oh iya, kalau yang kemarin kita terakhir ngurusin itu tuh vendor itu ya kita bikin surat perjanjian kok, pakai materai dan ada hukum pidananya. Oh, oke. Iya. Diurusin sampai nggak segitu ya. main-main, Sampai diurusin bener-bener ya kita urusin. Nah itu kalau misalnya nih ada vendor nakal nih kayak gitu, lalu setelah selesai apakah dia diperingati atau langsung dikeluarkan atau gimana? Kalau Kalau dikeluarkan dia mau, pasti. oh langsung tuh pasti itu. Dikeluarkan udah pasti, karena kan emang udah terbukti kan. Tapi kalau seandainya dia mau bayar deh gitu misalnya, dia udah bayar nih, yaudah deh gue bayar deh. Apa Tetap sih. tetap ya Tapi itu habis udah merah gitu rambutnya. ya? Udah red card lah ya, istilahnya udah red flag. Terus kalau dia tetap masih ada di situ, dia cari freelance lagi, pengulangan aja yang ada sih biasanya gitu. Jadi yang ada capek kita yang capek kita yang ngurusin doang, nggak dapat apa-apa, sampai malam gitu ngurusin. Berarti kalau bukan antar WDCI, WDCI tidak ngurusin. Nggak Maksudnya kayak freelance di vendor mana yang nggak bareng WDCI, dia nggak dibayar ya udah itu Gua nggak ada wewenang juga. nggak ada tanggung jawabnya kan. Oh yang nggak ngurusin. Tapi emang kemarin segitunya itu sempat kejadian ya, karena orang tadi sebenarnya dia Rangkaian sih itu. Ya itu vendornya vendor Jakarta sebenarnya. Terus ada member gua Tangerang kena, begitu kena, gue langsung speak up kan, gue orangnya Sorry, langsung. vendornya itu WDCI juga bukan? Bukan kan? Berarti di luar WDCI ya? Luar WDCI. Oke. Tapi yang kena anak WDCI Anak kan. WDCI. Tangerang tuh speak up, terus habis itu gue bikinin grup segala macem. Ternyata banyak yang di luar grup WDCI yang kena. Yang kena. Banyak gitu. Jadi yang di Tangerang tuh cuma 3 orang kali ya. Iya. Tapi itu lu membantu aja berarti kan? Iya, membantu mediasi dari Udah nggak bisa mulai apa-apa mediasi lagi karena dia pertama. di luar WDCI juga vendornya Enggak, gitu. gue sampai tanda tangan ngurusin kok. Ngurusin sampai Sampai tanda tangan kita ngurusin. samperin ke sana. Ke rumah. Kita bikin perjanjian waktu itu 3 bulan. 3 bulan di mediasi juga sama asosiasi dokumentasi pengusaha. Di mediasi juga kita bareng-bareng mediasi saat itu karena dia membernya Oh, asosiasi member yang itu. asosiasi lain gitu karena ya. kan asosiasi itu kan ke pengusahanya ya. Kalau kita kan lebih ke pekerjanya gitu. Kalau dia lebih ke bisnisnya. Jadi di mediasi saat itu cuman sebulan berjalan dia langsung di out dari keanggotaan kan. Sedangkan perjanjian kita perjanjian keanggotaannya dia. Nah, udah akhirnya sampai malam ya.
kita samperin rumahnya Demi di belain, Jakarta Timur demi ya. belain 3 orang Iya. WDCI ini. Iya. Wah nice. Tapi yang banyak sisanya 10 orangnya malah orang luar. Orang luar. Maksudnya itu itu teman-teman sekalian aja sih, kan? tapi kenal-kenal juga, tapi ya dia nggak ada di grup. Oh nice banget ya. Segitu seriusnya ya. Satu malam. Solid. Bukan hahi doang berarti ini ya. Enggak, iya. Grup ini ya. Hahaha juga. Tapi kan biasa hahi dong. Kalau nama saya ya udah sih ya kan ya udahlah gitu. Berarti istilahnya jabatan ini memang penting ya karena buat koordinasi yang penting-penting Sebenarnya gitu nggak juga penting sih. ya kalau nggak siapa yang mau datang Sebenarnya. nggak kalau nggak siapa yang mau ditumbalin buat Ya. ngurusin. Jadi lebih ke ini sih, maksudnya kita ini di industri kreatif ini kan kalau bisa dibilang nggak ada payung hukumnya ya, hampir ya rata-rata ya. Emang nggak ada sih. Emang nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kita ini yang sama-sama ayo saling berpegangan tangan, jaga ya. kita jaga industrinya, kita jaga apa namanya ya kondusifnya, jangan sampai istilah kata itu lu makan temen gitulah kan. Kalau liar kan ya Iya. kayak kasus-kasus kayak gitu kan kasihan gitu, orang kerja semena-mena gitu, punya vendor nggak bayar orang segala macam, seperti itu sih. Banyak lainnya juga. Terus ada biasanya kalau misalnya ketemu vendor yang belum bayar-bayar itu alasannya apa sih? Sempet nggak kalau pas ketemu vendornya kenapa sih belum bayar segala macam? Itu kan pasti banyak tuh alasannya inilah itulah. Sempat karena kalau kebetulan yang sering agak bermasalah itu pasti yang dia rekanan sih kok. Oke. Gitu ya, rekanan ke gedung venue atau enggak didapetin dari Alasannya WO. belum dibayar. Dia ngomongnya belum dibayar. turun, oke. Cuman kalau kan karena gue ada vendor juga dan gue kebetulan dia main di WO yang sama lah gitu. Sedangkan kalau di WO yang sama itu gue bilang ke WO-nya itu pokoknya kalau 70% lu nggak bayar gue, tim gue nggak datang, gue bilang gitu. Dan mereka mau bayar. Nah pas gue mediasi pertama itu dia bilang si WO itu tuh nggak bayar dia. Jadi gue tunggu pelunasan dulu, selesai semua baru dibayar. Ya gue kan tahu ya, maksudnya gue juga rekanan gitu. Gue 70% dibayar kok. Lu jangan suka bohong-bohong lu karena semua di sini juga pasti main, tahu lah semua rekanan-rekanan yang bayar dulu atau yang enggak gitu. Ya harusnya dari 70% itu udah bisa bayar tim dong kok gitu. Ya kan sama post pro tinggal keuntungan dia aja mungkin ditahan dulu nih. Ya kan 30%-nya gitu. Harusnya sih gitu ya. Nah, karena mungkin dia gatal segala macam. Iya. Manage ya. Manage ya. Manage-nya nggak benar berarti. Oke. Lu mau ada pertanyaan nggak langsung ke isu? Langsung mau berubah nih. Kan kita udah mau WDCI ya. Soalnya kalau kita ngomongin yang kumpul-kumpul itu mungkin orang udah biasa lah dengar gitu kan. Maksudnya kayak kadang-kadang kita lama-lama mikir kita ngumpul buat ngapain sih. Nah ini yang terjawab nih udah nih. Maksudnya WDCI bukan cuma sekedar wadah hahi ngumpul mesti begini mesti begitu. Tapi kan ya ini banyak kita bilang banyak manfaatnya lah ya. Kalau keuntungan kan kayaknya aneh ya mau untungnya, tapi manfaatnya kan. Untung sih enggak kayaknya. Iya makanya bukan keuntungan tapi manfaatnya. Setidaknya bergabung di WDCI itu memang benar banyak manfaatnya. Belajar udah pasti lah ya kalau ngumpul-ngumpul nggak banyak belajar sih ya. Nggak usah bikin sampai segitunya ya gitu kan. Jadi ada kenal-kenalan, maksudnya gathering, terus pasti ada belajar, terus nah menurut gue yang paling bagus ya ini ya salah satunya itu sih saling jaga antara anggota dan menjaga anggota gitu kan. Itu yang kayaknya jarang ya denger gitu ya. Nah kan ini kan Jabodetabek ya. Ada gak perbedaan WDCI Depok, Tangerang, Bogor sama Jakarta gitu? Serang. Ya Serang. Jabodetabek Iya. Ntar lupa. Perbedaan apa nih yang paling kelihatan nih dari segi komunitasnya ya? Oke. Kalau secara perbedaannya adalah member di regional A tidak bisa gabung di regional B dalam grup WhatsApp ya kan kita bentuk yang tadi Biar nggak tumpang tindih gitu ya. itu yang membedakannya. Iya. Kenapa itu kita buat seperti itu? Pertama adalah buat menjaga ini masing-masing regionalnya itu biar maju. Iya. Majunya misalnya contoh paling mendasarnya ketika ada orang lempar job misalnya. Ada orang Bekasi lempar job di Tangerang.
Nah misalnya di Tangerang ini kok membernya juga ada orang Bekasi, ada orang Bogor, ada orang Depok. Kalau dia yang ambil, misalnya orang Bekasi. Pemerataannya gitu ya. Iya, kurang jadi lebih kan pertama dia jauh gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia butuh cepat, kok malah orang lain yang ngambil, nah ini kan jadi masalah. Gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi masing-masing regional itu ya membernya berdasarkan domisilinya gitu. Itu yang membuat perbedaan antar regional. Ya persamaannya semua member itu ketika mau masuk grup ya itu dibuatkan sistemnya oleh pusat. Jadi ada tim verified number untuk masuk ke situ. Nah nanti kalau admin sih bisa pengurus regional juga bisa masuk ke situ. Kalau misalnya gini, misalnya gue dari WDC Tangerang, terus gue pengen masuk grup Jakarta aja. Iya. Jadi gue lepasin Tangerangnya pindah ke Jakarta, bisa nggak? Bisa. Bisa. Walaupun domisili tetap Tangerang. Nggak bisa sih ya. Ya Sesuai domisili. sebenarnya jadi itu harus sesuai domisili deh, sesuai bener-bener domisili. gitu ya. Bener. Kecuali kalau gue ngekos di KTP. Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah itu bisa by ini aja, by misal pas ngisi formnya kan ngisi form. ada KTP, udah pasti kan tempat tinggal ya. Misal di Jakarta terus Enggak, kalau misalnya- misalnya KTP lu misalnya Depok, Tangerang, tapi Depok. lu Iya. udah tinggal Tinggal di di Jakarta tapi nih. tinggal Jakarta itu kan bisa tulis di bawahnya ada domisilinya Ada. Jakarta. Jadi lu pilihnya gitu. Jakarta. Kalau pindah juga bisa. Bisa. Tapi nggak bisa pindah-pindah grup. Misalnya Tangerang sepi, gue pindah ke Depok ya rame. Gue masuk grup Depok aja, gue tinggalin Tangerang, nggak bisa kalau kayak gitu. Yang penting Kecuali dia pindah tinggalnya. ya, Iya. yang penting dia ngisi form itu sesuaiin domisili tinggal. Walaupun KTP-nya bukan di sini, KTP daerah pun bisa. Gitu. Yang penting dia domisili di mana, itu bisa. Tapi yang kalau kayak gitu, yang gue bilang itu, Depok sepi nih misalnya. Jobnya misalnya kan ada orang ya, misalnya beda-beda. Gue pindah ke Tangerang aja rame nih. Nah, kita ada satu lagi grup itu yang bisa mengakomodir keseluruhan, bahkan nasional. Itu pakai Telegram. Jadi karena kita dulu bentuk grup-grup ini di WhatsApp masih ada batasan member, kan nggak bisa tuh banyak. Jadi bikinnya di Telegram. Itu bisa keseluruhan, masuk di situ. Jadi ada dari Bekasi, dari bahkan Itu grup gedenya lah ya. grup gedenya. Silakan aja kalau mau di situ. Gabung semua. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Bali, dari manapun bisa. Di situ. Coba tahu ada vendor-vendor Tangerang lagi di Kalimantan Benar, gitu ya, ya, lagi butuh butuh shooter shooter, second iya, atau iya. apa gitu ya. Benar. Oh jadi ada yang sebenarnya kalau anggota mah ada di Kalimantan di mana? Cuma kalau regional masih 6 itu aja Iya. gitu. Yang aktif. Yang aktif. Kenapa dibatasin? Dulu pernah waktu saya di komunitas dulu gitu, kita bikin kan seluruh Indonesia tuh. Ada juga komunitas A misalnya kita bikin di Jawa Tengah. Nah pas saya lagi main ke sana, salah satu pengurus di sana, tapi bukan di komunitas itu ya orang wedding juga. Kenapa sih harus bikin komunitas juga di sini? Kan di sini juga ada wedding juga komunitasnya seperti itu. Jadi maksudnya mungkin ya biar enggak terjadi Gesekan gitu ya. Nah jadi itulah yang saya terapin di WDCI. Ya nggak perlu juga kalau misalnya di Bali sudah ada komunitas wedding yang memang solid, ya nggak perlu harus ada WDCI juga di sana gitu. Buat apa kan seperti itu. Oh emang nggak rencana invasi ke Enggak, nasional. Ini cuma gara-gara ketika kan ada yang mau buka yang Oh, iya. ini ada kan rencana Ada, semua. Pokoknya pengen. nanti satu nasional mesti ada WDCI-nya gitu. Iya. Nggak Kita segitunya ya. nggak seperti itu. Kayak misalnya di Lampung banyak juga kan wedding di Palembang. Ya kita lebih ke ini aja kayak misalnya di sana komunitasnya apa. Kalau mau nerapin sistem yang kita bikin silakan aja copy paste di sana. Tapi nggak harus WDCI gitu. Nggak ambisius ya WDCI. Enggak. Ini mah orang mau datang aja ya jadinya ya. bukan ambisius begitu ya. Karena Organisasi non profit nice. Karena visi misinya kita sebenarnya itu sedikit tapi berkualitas sih. Gitu aja.
Jadi memang buat ngejaga banget nih, ngejaga nih orang-orang yang di sini itu ya orang-orang yang punya integritas lah. Buat apa banyak kalau nantinya jadi banyak masalah. Iya, gitu benar. kan. Kalau soal harga ya, itu pernah ada isu gak permasalahan nih antar vendor atau antar freelance gitu? Misalnya vendor ke vendor. Iya. Terutama di WDCI apa? Iya, Soalnya WDCI dulu. Kita ngomongin WDCI dulu ya, karena itu ada 6 regional, Iya, itu iya. sulit ya kita ngedeteksinya. Ada kan di Tangerang doang kan bagian. Iya. Oke, Antar WDCI, antar DCI siap. Gom. Harga vendor apa harga freelance, Gom? Harga antara vendor ke vendor dan antara Satu dulu, yang mana yang lu mau? vendor ke vendor dulu deh. Nah, Oke. jadi antar vendor nih Antar jualannya vendor, nih. Jualannya. Iya. Baik. Jadi gini, ini dari saya pribadi, bukan atas komunitas nama dulu WDCI. ya. Iya, iya. Walaupun toh akhirnya ya diaminin juga sama WDCI. Karena ini hubungannya dengan jasa, menurut saya itu nggak ada di jasa itu ada harga standar, pakem itu nggak ada. Suka-suka lah terserah. Nah, tetapi setidaknya kalau di WDCI itu punya apa ya, bottom price lah. Setidaknya umumnya tuh Oke. ya, jadi contoh misalnya kayak harga freelance fotografer berapa sih umumnya gitu. Nggak, anggap kita ngomongnya dari vendor ke vendor dulu. Maksudnya ini antar vendor nih, Iya. dia boleh jual berapa aja gitu, Bang? Boleh. Mau misalnya saya mau jual foto wedding 200.000, nggak dimasalahin itu. Nah itu bottom price-nya itu ada yang setidaknya angkanya umum. Contoh misalnya fotografer misalnya 1 juta misalnya ya. Ya dibatas itu aja, jangan sampai di bawahnya. Berarti ini harga freelance kita bilang. Ya harga vendor kan menentukan dari harga freelance kan. Oh, jadi nyambung gitu Iya, ya? nyambung. Jadi biasanya kalau vendor nyari freelance ya setidaknya harganya. Berarti kita ngomongin freelance dulu nih. Berarti kalau harga freelance sudah dibatasin bottomnya gitu. Bottomnya. Up-nya nggak dibatasin. Up-nya nggak dibatasi. Terserah ya. Oke, terserah Ya, mau freelance 20 juta masing-masing. 2 jam Iya, nggak iya. boleh deh. Boleh Kalau aja. ada yang mau ya. Alhamdulillah. Kalau bisa 20 juta semua ya. Kalau Sekali aja. kalau vendor ke vendor itu Maksudnya kalau membatasi vendor nggak? Tapi kita bilang kan bottom aja ya. Jadi kita nggak membatasi yang harga. Enggak. Nah, vendor dibatasi nggak? Maksudnya jangan dong jual pre-wed cuma 200.000 gitu. WDCI minimal oke. pre-wed misalnya ya kita bilang Iya, pre-wednya iya, di 3 juta lah gitu. Iya. Nah, ada nggak di Nggak ada, tapi nanti itu akan terfilter sendiri sih di WDJ itu. di filter untuk menjadi gimana? Di filter jadi apa gitu loh maksudnya? Contoh misalnya kayak misalnya ada kalau harga vendor jual ke klien ya Klien, misalnya, iya. kita nggak pernah ngurusin itu sih. Oke. Nggak Jadi, bikin Tapi standar pernah ada brand. yang laporan nggak? Ini nih vendor yang ini murah banget, jadi ngancurin harga gitu Lawannya misalnya gimana? ya. Iya, biasa kan itu gitu. umum sih. Cuma setidaknya ketika dia nyari freelance itu sudah ke filter sendiri. Freelance udah tahu, misalnya oh ini nyari segini ya udah, ya nggak ada yang ngambil gitu. Oke. Paling kayak gitu Oh, aja. jadi sih. langsung dikasih tahu harganya nih butuh apa aja, terus ini harganya segini, ada yang mau ambil gak gitu? Iya, biasanya seperti itu ada. Jadi dari harga freelance Iya. ininya, yang ditaker, yang diselamatkan harga freelance Harga ya freelance-nya. supaya nggak Iya, dibantai gitu ya harganya ya. Iya, seperti itu. Nah kalau di Tangerang Tangerang Harga sih kan? kalau untuk di grupnya WDCI-nya sendiri sih, alhamdulillah sih vendornya masih yang oke-oke ya untuk harga ke freelance-nya. Tapi kalau kayak dengar cerita di luar itu ya sekitaran Tangerang ya tetap parah sih kok. Iya, Maksudnya tetap iya banyak. maksudnya Iya. yang waktu itu kita pernah ngobrol-ngobrol yang di sana. Nah, jadi kebetulan kita tadi gue sempat ngobrol sama Mario juga. Ternyata di kata Mario nih di Tangerang ada satu hal yang unik nih tentang vendor. Kalau misalnya di kita kan biasanya fotografer itu Di Jakarta lah ya. iya, kita di bilang Jakarta, ya. Kalau di Jakarta itu kan biasanya antara dari WO atau dari klien bergantungnya tuh dari WO. Iya, Waktu WO itu kan atau kita klien ngobrol bergantungnya dari makeup artis kan. Nah, Sanggar gitu. Sanggar. Kalau Sanggar tuh ya. Nah, Sanggar ada yang jadi anggota WDCI nggak? Nggak ada. Nggak ada ya berarti ya. Karena itu nggak kalau lu di pekerjanya Iya. kayak foto video aja gitu. Iya. Foto video asisten mungkin gitu ya. Iya. Asisten ada juga di situ. Vendor pun ada banyak.
Vendor pun vendor dokumentasi ya. Oh, bukan yang jadi bukan lain-lain. WO, Makanya MC gitu, entertain nggak masuk ya ke WDCI. nggak bakal masuk ya gitu ya. masuk. Oh. Videografer, fotografer, asisten lah itu. Ya seputar dokumentasi aja. Iya, iya. Ya kalau enggak kan kalau yang itu kan pernah ngobrol-ngobrol itu yang bikin harga jadi lumayan susah diatur ya. Iya. Gini, gue tertarik sih sama di daerah Tangerang ya khususnya ya. Kemarin kan isunya dari Sanggar itu banyak kasih job juga nih ke fotografer nih. Okay. Nah, kok bisa maksudnya Sanggar Makeup gitu bisa ngasih banyak job ke fotografer, sedangkan maksudnya kalau di Bisa Jakarta kan menguasai, ya bisa bisa menguasai menguasai. pasar nih misalnya dari vendor dari Sanggar yang bisa malah jadi sumber ini nih terbesar fotografer nih yang di daerah Tangerang nih. Nah karena kalau di Tangerang sendiri itu kok kulturnya dia kan pertama yang dia cari tuh kayak all in package gitu tuh kok. Iya. Jadi yang Sanggar itu kan dia punya baju, attire, terus makeup udah pasti, terus dia punya tenda juga, Iya. terus dia Oh, itu udah dekor all in juga. one ya. Jadi Sanggar itu benar-benar bener-bener Sanggar all itu in one. benar-benar all in Ya one. sebenarnya di Jakarta juga kayak gitu. Ada juga yang bridal Iya. itu kan dia ada paketan Iya. Itu juga. dia Kan tidak kalau- bisa menguasai Gum. Tapi kalau bridal kan baju, makeup. doang. Ini catering juga kok. Catering juga, tenda juga gitu. Tapi Sanggarnya Judulnya Sanggar. Sanggar. Sanggarnya Sanggar Makeup atau Sanggar itu ya makeup ya. Dia kadang-kadang makanya foto video suka dimasukin juga sama mereka di situ. oh berarti all in ya, all Iya in. benar-benar one stop wedding. Iya. Iya. Iya kayak gitu kok. Jadi Jadi mereka kalau sekarang tuh enterprise. iya. Oh, oke. Terus Tangerang juga masih banyak di rumah-rumah gitu juga kan. Oke, tapi Sanggar itu berarti ownernya itu bukan makeup artist doang kan atau dimiliki oleh makeup Iya artist? bisnismennya sih. Makeupnya misalnya lu bisa ambil siapa. Oh, gitu, iya, terus kayak fotonya bridal siapa. lah sebenarnya. Iya Iya, kayak iya. bridal gitu. Bridal tapi lebih luas Kayak lagi. berarti wedding organizer juga lah bisa jadi. Bisa Dia jadi. dia ada wedding organizer Dia juga. wedding planner, Dia ada wedding organizer. Oh, tapi namanya Sanggar. Tapi orang lebih kenalnya MUA-nya gitu ya. MUA-nya. Bilangnya ya. Enggak seprestis itu sih MUA-nya di yang sanggar-sanggar itu. Jadi kita nggak pernah tahu beda sama Jakarta misalnya lu pakai siapa gitu. Iya. Loni Lim misalnya kayak gitu itu enggak seprestis itu. Jadi lu pakai sanggar A gitu misalnya sanggarnya Mario ya ntar makeup entah siapa. Oh, oke. Yang Berarti penting lu dia tahu sanggarnya. Berarti yang megang di Tangerang masih Sanggar. Yes. Beberapa ada sih MUA yang lumayan terkenal juga ya. Iya. Ada juga. Ada makeup juga. artist yang bikin Tapi paketan bikin sanggar juga. all in gitu. juga ada. Ada. Sama fotografer. Iya. Makeup Banyak. artist. Oh, banyak. Bikin paket sama Iya. fotografer. Ada. Unik kan? iya. Kulturnya Bisa, beda-beda iya, banget ya. kulturnya Padahal beda. geser dikit doang ya dari Jakarta ke Tangerang ya. Jadi yang bikin paket malah makeup artisnya. Nice. Biasanya kan kalau kita di Jakarta kan baju ya, Dada ya. Iya. Baju udah sama makeup artist sama Betul. foto. Standar. Kalau ini jadi makeup artist Makeup bikin artist. paket sama apa aja biasanya? Semua sih sama. One stop. Iya. One stop wedding juga. Sama. Venue juga, dekor juga gitu. Oh kalau venue atau- dia enggak deh kayaknya. Oh, Enggak, berarti dokumentasi. MUA-nya. Iya. Misalnya kita Baju ngomong, ya. ya, jangan pakai nama orang nih, nama yang kita udah tahu, namanya A lah. iya Siti lah gitu misalnya. Nah si Siti ini MUA Siti, MUA gitu ya. Ha-ha. MUA Tapi dia punya gitu. paket sampai ke mana? Sejauh apa gitu, Sampai Dai? ke dekor Iya, ya. sampai ke Dekor juga? Iya. Oh, Baju udah pasti makeup gitu. nah Tapi itu itu yang gue bilang tuh. tapi itu sempat personal diobrolin. tuh yang makeup Iya misalnya, person. jadi yang makeup tuh si Siti gitu. Tapi dia bisa kayak tinggal gini kan, Dai gue ada paketan nih, lo mau ngambil nggak? Jobnya harganya segini. iya begitu. Iya. Kalau lo nggak mau ambil, Masih banyak yang mau. Masih banyak yang mau nah, ada. itu. Iya, iya, Ngerti nggak? iya, Jadi itu. harganya nggak bisa distandarin karena lo nggak mau ambil, yang lain mau ambil. Iya. Kalau lo nggak mau ambil dimusuhin nggak, Dai? Ya enggak lah. Enggak, biasa aja gitu. Oh kalau nggak mau ambil ya sudah gitu. Kalau Iya. mau ambil, kalau nggak mau masih banyak yang ngantri. Iya, beberapa juga kan gue lumayan di pasar Kemis ya, lumayan di kabupaten gitu. Ada juga yang tahu gue gitu kayak pernah kan gue wedding juga pernah pakai sanggar itu tuh, ada tuh. Terus dia MU apa Sanggar nih? sanggar kalau yang Sanggar ini, ya? Sanggar. Waktu itu ke rumah kan dia gitu main terus ngajakin kerja sama segala macam, gue tahu harganya luar biasa. Kaget ya, Dai? Fantastis gitu kan. Fantastis ke bawah gitu terus gue bilang. Iya, terus gue bilang nggak, Bu saya kalau segini saya baru mau shoot, kalau enggak saya yang lain aja. Gue bilang kan masih banyak teman-teman lain yang di sini gitu. Dan at least dia ya walaupun nggak banyak paling setahun 1-2 gitu gue dikasih dia. Oh emang tetap dia ada mengusahakan sebenarnya untuk lu. sebenarnya ada. Kayak di komplek gue tiba-tiba ada orang Garuda, terus ada yang punya developer yang gue kerjain kayak gitu-gitu di daerah gue gitu. Jadi at least tetap ada, cuman karena ada kulturnya kayak gitu paketan. Jadi ya kliennya pun
ya udahlah gitu. Gitu loh. Jadi- Jadi kalau misalnya Dorin yang oh ini bagus nih. Jadi terus mereka ada harga nih. mereka bayar bikin kok. paket dulu baru tawarin ke fotografer. Iya, mereka Kalau di bikin Jakarta paket kan dulu. ngomong dulu sama fotografernya, Oh iya. ayo lu mau harga berapa, Enggak, gue kalau di bikin sana paket. enggak. Kalau di sana dia bikin Dia yang aja, bikin, terus dia iya. tinggal lempar, nih ada yang Iya, mau ambil nih nggak? gua segini nih, Pasti nih. ada yang Gitu. makan. Pasti. Makanya harganya jadi agak stagnan gitu ya. Iya, jadi Karena mereka- pasti ada yang makan. Iya, karena mereka juga nggak khawatir. Pasti Iya, ada yang iya kan. ngambil, Nah, iya. kalau mungkin kalau beda ya di Jakarta ya, lu lempar harga nggak masuk sih susah banget nyarinya. Terus masalahnya di Tangerang juga lumayan bagus-bagus juga kan fotografernya yang mau ngambil gitu. Kalau karya sih hampir bagus-bagus semua. Iya kan? Maksudnya Maksudnya- di Tangerang dimanapun sekarang Iya, udah rata. iya kan. maksudnya kita bilang ini kan kultur Tangerang nih. Berarti pas dilempar yang makan juga bagus-bagus juga Bagus-bagus sebenarnya. juga. Iya. Makanya Nah kalau kayak gitu gimana ya? Maksudnya kan dengan inflasi segala macam kan pasti harganya harusnya naik terus kan ya, harga freelance, harga vendor. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya agak susah naiknya gimana? karena kan siapa yang mau makan Karena aja. supply-nya terlalu banyak, demand-nya segitu-segitu aja. Itu masalahnya. Tapi kalau kayak WDCI nggak sebesar itu cita-cita yang mengubah kultur. Jadi Gak nanya doang ya. kalau di WDCI kayaknya bisa dibilang nggak sanggup deh ya kalau ngurusin sampai segitu gedenya. Regulasi Karena gini ya, saya lihat wedding sekarang ya, mungkin teman-teman yang lain juga pada ngerasain wedding kok makin kesini makin sulit gitu. Faktornya sebenarnya banyak banget. Kalau saya riset ya itu banyak banget dari yang anggap aja dari pinggiran dan harga terendah sampai masuk ke tengah nih, ke kota, ke Jakarta, kemana itu semua sama yang main ya. Kayak di Jakarta yang tadi saya bilang wedding enterprise kan juga banyak. Dia nyiapin paket all in dan sekarang klien-klien memang cenderung kebanyakan seperti itu, datang ke penyelenggara ya, wedding planner lah kita anggap, semuanya sudah ada di situ, foto, video, semua udah ada dan vendor-vendor yang lumayan bagus-bagus pun ada di situ gitu. Nah dengan ditentuin harga yang ya menyedihkan ya harganya, tapi balik lagi banyak juga yang ngambil gitu. Kalau ada yang makan Tetap masalahnya ada ya. karena generasi ini kan juga terus berputar. Iya. Yang kita anggap aja kita semua sudah pada naik nih levelnya, udah nggak mau yang di situ. Tapi lebih banyak yang orang baru mulai yang tetap ngambil itu. Jadi memang susah banget buat ngatasin Karena ini. kolamnya segitu-segitu aja ikannya makin banyak. Iya, seperti itu. Itu udah susah. Itu bukan hanya di Tangerang atau di mana ya di daerah, di seluruh di Jakarta pun ada itu. Di Jakarta sendiri yang main di situ banyak. Belum lagi yang ada aku bilangnya itu klaster baru ya, yang menentukan harga berdasarkan harga freelance. Contoh nih, kan kita banyak nih freelance teman-teman tahu ya harga freelance sekian misalnya. Dia punya anggapan lain yang gue daripada gue jadi freelance dibayar sekian, gue nggak dapet apa-apa, nggak dapet klien segala macam, mendingan gue jual langsung aja ke vendor tadi, vendor rekanan itu, atau bahkan langsung ke klien dengan harga yang sama, gue bisa dapat banyak klien. Nah itu Dengan harga yang sama freelance-nya dia. harga freelance dijual langsung. Dan klaster itu sekarang gede banget. Lagi Iya, gede bertumbuh banget. gitu. Iya, yang main di situ. Banyak banget. Bukan hanya ada di Tangerang atau di. Tapi itu bisa jadi permasalahan baru tuh ya. Iya. Maksudnya buat vendor-vendor yang Biasanya udah kan berjalan kalau nih. orang nggak freelance pengen jualnya lebih mahal. Iya. Ya? Ini malah dia samain harga. Itu dia. bahaya Dia jadi freelance itu udah susah. Misalnya udah saking banyak yang freelance berebut ya. Ya dia mendingan langsung aja jual ke vendor Tapi harga rekanan, freelance? harga freelance. Atau bahkan langsung ke klien jual harga freelance. Dia tinggal cari freelance lagi. Seperti itu. Itu banyak. Keras. Ya contohnya aja yang anggaplah itu entah itu WO kah atau sanggar kah atau apa. Pernah kan dengar paketan yang harga 3 juta foto video. Nah, itu tercipta dari situ karena banyak yang mau. Nah, kita karena dia langsung kasih harga freelance aja Iya. ke WO ya. Iya, dan WO sekarang pada ngerti harga-harga freelance. Contoh yang saya bilang wedding planner tadi.
dia kan banyak nih rekanan dokumentasinya. Nah dia di situ bikin juga vendor dokumentasi juga yang mempekerjakan freelance yang pada di sini, pada ditarikin. Dia tahu kan harganya. Di situ terjadi. Karena freelance ini juga sebenarnya ke vendor pun ngedit sendiri ya, kayak video gitu. Video kan freelance kalau freelance kan udah satu paket tuh. Dia freelance juga, ngedit juga sendiri. Iya, dipikir kalau videografer sama aja gue kerjanya langsung ke ini aja, ke klien aja, kalau enggak ke sanggar gitu. Benar. Kalau foto enggak dong ya? Foto mah store ya sistemnya. Foto store file. Kalau video ya memang sekalian. Apalagi paketan kan, orang kan nggak butuh style, nggak butuh apa, pokoknya udah paket yang penting jadi video gua. Industri aja. Iya, pokoknya yang penting gambarnya ada gitu ya kan. Dan sekarang kan banyak juga foto yang nggak kasih cetakan kan, nggak kasih album. Iya, udah banyak sih. Iya, itu yang mempermudah banyaknya terjadi banyaknya freelance yang jualan langsung direct ke klien atau ke vendor-vendor rekanan. Karena segitu mudahnya sudah gitu. Lu cukup kasih file atau editan berapa selesai. Gitu. Ya sebenarnya fotografer freelance pun kalau misalnya mau langsung ke sanggar nggak susah juga ya sebenarnya kan sebagai fotografer ya ngedit ya hal yang biasa lah biasa, maksudnya. iya. Aksesnya mudah gitu. Iya. Setiap di wedding kan ketemu. Iya. Mereka ngobrol apa, nah itu banyak terjadi. Itu jadi masalah nggak di WDCI yang gitu-gitu? Kita nggak bisa ini. Nggak, jadi masalah nggak gitu? Kayak gitu-gitu. Jadi masalah. Maksudnya antara misalnya kan vendor sama freelance, terus tiba-tiba freelance-nya jadi nempel ke situ, terus itu jadi masalah nggak antara freelance sama vendornya? Terus bagaimana menyelesaikannya atau ya itu dan namanya apa ya namanya juga hidup ya kan. Di Tangerang ada Liga 1, Liga 2 Nah, ini. Ya, maksudnya Seru sekali ya. Ya, ada liga. freelance Liga 1 ini kalau ke Liga 2 nih rame dibicarain, gibahin gitu. Dan sebaliknya. Dibutin seperti itu. Apa tuh maksudnya Liga 1 Liga 2 soal bayaran atau soal vendornya mereka istilahnya di kerjasama yang sama gitu. Di vendor-vendor WO yang sama. Tapi pernah ada dekor yang sama. Pernah ada isu gak? Maksudnya dari vendor sendiri nih, kalau misalnya kedapetan nih freelance yang seperti itu, pernah ada isu gak di WDCI? Seperti itu. Misalnya yang tiba-tiba ngambil langsung ke sanggar dia dari nih. freelance, terus dia langsung ke sanggar. Terus, di grup yang sama nih, misalnya WDCI. Misalnya anggaplah karena kalau jangan Jakarta ya, Tangerang mungkin lebih menarik ya didengar ya. Oh, bukan karena kan Jakarta kan bukan maksudnya kulturnya baru gitu loh. Kan kita juga excited mendengarnya itu kayak Liga 1 Liga 2 tuh menarik gitu maksudnya. Gimana tuh deh? Gimana tadi pertanyaannya? Iya, maksudnya ada isu gak dari vendor nih di grup WDCI sendiri? Maksudnya kalau misalnya di dalam satu grup ada vendor dan freelance-nya itu ngambil job langsung ke sanggar nih, pernah ada vendor yang komplain gak dipermasalahin ke WDCI gitu, misalnya lapor ke WDCI, ini gini nih tolong dong dibantu apa, maksudnya bisa sampai ke situ sih. Paling kalau kayak gitu jadi buah bibir aja sih sebenarnya. Asal tahu aja ya. Iya, jadi kayak misalnya ada ambil sanggar ini nih kemarin dia ngikut gua kayak gitu. Nah itu jadi ini aja. Dan nggak ada sanksi ya? Nggak ada sanksi karena namanya juga hidup ya. Iya, namanya juga perang di hutan ya deh ya. Iya. Ya, gitu yang penting beretika aja ya perangnya. Yang penting dia nggak jelek-jelekin akhirnya jadi. Iya. Kalau itu namanya ya usaha ya namanya itu ya. Gue mau keluar sedikit nih tentang dari WDCI sebentar. Kalau misalnya wedding teropan itu sebenarnya dari mana sih namanya teropan itu? Bang Isam bisa jelasin? Bang Isam boleh. Silakan. Soalnya Bang Isam langsung. Iya. Wedding teropan itu berawal itu dari Sebentar, kebanyakan. Jelasin dulu wedding teropan itu apa? Iya. Jadi yang nonton nanti ngerti ya gitu. Wedding teropan itu yang dilaksanakan biasanya di rumahan. Oke. Yang pakai tenda. Terop itu kan bahasa Jawa ya kalau nggak salah ya. Itu tenda. Oke. Ya wedding tendaan lah kalau kita. Iya, Wedding terop itu wedding tendaan. Jadi yang acaranya dari pagi sampai malam, ya di rumah lah gitu. Bisa di gang atau bisa di jalan nutup jalan desa, kayak gitu. Dan iya, gua. Iya, waktu gue wedding. Iya. Dan itu di mana-mana ada gitu. Bukan hanya di Jakarta pun masih banyak daerah
daerah kalau kita masuk ke kawasan misalnya Kapuk tuh Cengkareng, permukiman padat ya, atau daerah Kemayoran, nah itu masih banyak. Ya yang bukan komplek lah, biasanya kalau bukan komplek Jalan itu umum gitu ya. jalan umum di perkampungan itu banyak masih wedding teropan itu. Iya, karena menarik ya wedding teropan ini ada ciri khasnya sendiri, ada apa namanya sesuatu yang unik lah, maksudnya dari weddingan konvensional Jakarta kan beda sendiri nih. Terus kayak pengalaman fotografer wedding yang sering handle wedding teropan kan tuh pasti banyak banget tuh. Itu mungkin bisa kita bahas tuh nextnya tuh nanti. Teropan mah ajak Tona ya. Tona kalau mau yang teropan Nah. keren sih ada ya, Monwis kayak gitu. Dia spesialis teropan. Karena itu ada stylenya jurnalisnya. karena Karena ada lu nggak bisa foto rapi gitu. Iya. Lu harus cari sisi-sisi uniknya sebenarnya kalau teropan itu. Iya. Dan kuat banget street Iya fotografinya ya. betul. Nggak bisa kita foto yang cantik, yang rapi gitu malah nggak proper. Jadi benar-benar dimasak, Iya. dibawa ke menarik dapur, banget pengantennya masak tuh ditungku-tungku di bara gitu. Ada anggota WDCI. Ada spesialisnya. Enggak DJI. Kalau di sini sih nggak ada kayaknya. Nggak ada. Di Jawa banyak. Di Jawa banyak. Di Jawa. Nice. Ada lagi? Apa lagi? Mau ditanyain? Hah? Ada lagi kan nih, mumpung lagi di sini nih. Banyak sih sebenarnya. Nah, coba apa kalau enggak pengen tahu sih apa yang mau disampaikan WDCI ini ke teman-teman. Yang mau disampaikan Maksudnya ya. istilahnya gini, gue ngerti WDCI ini bukan apa grup ambisius gitu loh, tapi mungkin bisa menawarkan gitu loh, maksudnya masuk ke WDCI itu gimana, apanya gimana, atau justru malah WDCI kita nggak perlu promo-promo gitu, yang mau masuk aja gitu, Dai, Bang Isan. Paling gini, WDCI kan visi misinya udah jelas nih. Ya. Visinya maksudnya untuk perkembangan lah intinya, untuk perkembangan industri kreatif juga di Indonesia. Nah, harapan WDCI ini untuk wedding industri nih apa sih maksudnya ke depannya nih? Ya, wedding industri ini ya mesti kita jaga ya, mesti kita jaga. Oke lah, memang pada dasarnya ya orang kan di sini nyari penghasilan ya, nyari duit. Tapi setidaknya tolonglah gitu, kita harus memperjuangkan juga hidup kita, memperjuangkan industri ini biar tetap sehat. Jangan asal babat lah gitu, jangan asal ambil. Punya hak juang gitu. Kalau bukan kita yang memperjuangkan siapa lagi gitu. Jangan malas ikut-ikutan dengan main murah-murahan harga gitu. Harapannya seperti itu sih. Kita jaga benar-benar. Ya walaupun misalnya di depan nih secara umum kita bilang contoh kalau freelance misalnya 2 juta misalnya, anggap aja. Walaupun nanti dari belakang ada yang ngasih, oh ya, ini cuman segini nih diambil. Walaupun itu pun terjadi, tapi setidaknya kita punya apa namanya batasan lah itu, bottom price yang bagus. Nah itu kan berkaitan sama semakin banyak fotografer. Nah itu kan balik lagi nih, kolamnya segini aja tapi ikannya makin banyak nih. Nah apa yang membuat fotografer ini makin lama makin banyak nih? Apakah jadi fotografer itu gampang atau pasarnya banyak apa gimana? Ini kalau menurut saya ya, pandangan saya itu sebenarnya ini dari dulu sudah ada seperti ini. Cuma karena sekarang ini sosmed ya atau media itu gampang sekali diakses, jadi kayak orang cari ilmu tentang fotografi pun sangat mudah gitu, nggak kayak dulu. Sekarang orang buka YouTube, punya duit beli kamera, bisa menyatakan diri sebagai fotografer, bisa jualan dan sebebas itu gitu, semudah itu ya. Contoh kayak ada lagi yang klaster baru, yang orang-orang yang bekerja berhenti. Sekarang cari kerja susah. Lu lagi kerja jadi karyawan terus entah berhenti, entah ngundurin diri atau dipecat dengan gaji misalnya UMR Jakarta berapa sih, 4 sampai 5 juta lah anggap maksimal ya. Dia bisa nih beli kamera, pakai kamera. Dia mikirnya itu kalau lu kerja di perusahaan digaji paling maksimal 5 juta,
kerja dari pagi sampai malam, lo motret sekali motret mau dibayar 500.000, 300.000 jadi. Dia kalikan selama 30 hari, dia bisa dapat 30 juta. Nah, itu yang terjadi gitu sekarang. Padahal kenyataannya Nggak mungkin tiap hari nggak juga mungkin Wota, tiap kan? hari juga. Tapi ketika dia jualan dengan semurah itu, ya bisa dapat gitu. Kalau sebulan 10 sampai 20 juta dia tiap hari bisa dapat, dan banyak yang sekarang bikin paketan-paketan seperti itu. Kayak paketan studio misalnya. Studio tuh udah dapat foto ya, dapat studionya dapat baju, dapat makeup, dapat cetakan, itu di angka cuma sekitar 1 juta. Itu banyak banget. Yang gratis saja ada kok. Ini enggak saja. Kalau gratis ngerti dah. Kalau gratis ya dia udah rela mau keluar duit. Iya, itu. Yang masalahnya kalau MUA-nya bayar gimana? Studionya bayar gimana? Cetaknya lah yang paling jelas. Kalau MUA mungkin bisa saling tolong menolong ya. Ya udah deh gue tolongin, tapi kalau cetak kan gak ada yang mau nolongin cetakan. Itu banyak dan gede-gede vendor-vendor. Hah? Malah vendor gede? Iya, maksudnya jadi gede gitu. Oh jadi gede? Jadi gede. Dengan harga yang masih dengan segitu? harga yang seperti itu dan kliennya banyak. Oke. Bukan 1 2 ya, banyak banget. Itu mau di Tangerang, mau di Bekasi, mau di Depok ada. Di Tangerang pun banyak banget. Terutama di kabupaten. Gitu. Oh, jadi ternyata insight baru ya, maksudnya buat kita juga jadi pembelajaran baru. Ternyata isu-isu seperti ini tuh sebenarnya nggak cuman dialami sama vendor-vendor Jakarta aja ya. Maksudnya semua vendor tuh sebenarnya ada permasalahannya masing-masing. Dan komunitas ini sih menurut saya sebagai pribadi ya merupakan sesuatu wadah yang penting lah buat perkembangan industri kreatif ke depannya supaya lebih berkembang lagi. Terus jadi wadah yang bisa jadi tolak ukur lah kalau misalnya untuk fotografer freelance maupun vendor yang mau berada di dalam industri ini. Nah terakhir yang boleh gak dari Mas Adi atau Mas Isam nih boleh kasih pesan gak, misalnya Mas Adi nih pesan buat WDCI Tangerang nih apa yang mau disampaikan untuk supaya fotografi di regional Tangerang lebih bagus lagi, dan Mas Isam lebih ke secara pusatnya gitu. Dari Silakan cabang dulu. Cabang dulu, Bukan dari pusat dulu. Cabang terbesar dulu. Kalau Tangerang sih sebenarnya emang kayak dulu kan gue bikin kayak beda foto kayak gitu-gitu tuh ingin mensetarakan value-value-nya mereka sih. Maksudnya nanti kalau mereka udah makin expert, makin value-nya makin bagus, otomatis kan fee-nya juga makin bagus gitu. Itu sih yang gue harapin di Tangerang ini gitu. Jadi percuma sih kita gembor-gembor masalah nominal gitu, tapi value-nya nggak dibangun kayak gitu. Jadi gue lebih bangun ke value. Makanya sempat datengin guru Marioto, ya kan? Itu kan salah satu untuk meningkatin value-nya juga gimana sih gitu, seorang Marioto, Antea, shoot gitu, mereka jadi tahu segala macam. Nah itu sih yang diharapkan gitu. Jadi ya, gue lebih naikin soft skill-nya, value-nya ketimbang isu masalah nominalnya gitu. At least mereka kalau udah ikut workshop, udah belajar, malu juga lah mereka dibayar murah gitu. Betul. Dari Mas Isam gimana? Ya sebenarnya sama. Karena itu bagian dari programnya WDCI nasional ya. Jadi setiap regional itu diharapkan mampu membuat kegiatan untuk naikin upskill ya teman-teman fotografer atau videografer menjadi freelance yang profesional dan berkualitas itu seperti apa. Nah kita juga membuat ini kelas-kelas kayak buat vendor ya. Jadi vendor yang baik itu seperti apa manajemennya, keuangannya, menentukan price-nya. Jangan sampai tadi itu yang berapa aja disikat lah istilahnya kayak gitu. Lebih buat bikin vendor yang sehat lah. Seperti itu biar naik kelas. Nah, saya ada pertanyaan terakhir juga nih. Berarti secara regional itu WDCI boleh mengadakan acaranya masing-masing.
harus lapor ke pusat dulu atau Lapor. harus lapor dulu mau ngadain acara ini gini, tapi nggak distandartin dari pusat kan? Nggak. Bebas aja mau yang mana. Terus boleh lintas WDCI. Boleh. Jadi Tangerang ngadain acara, Bekasi boleh datang. Boleh bebas. Boleh. Oh, oke, nice. Jadi Berarti kita sekali ada datang bisa banyak ya? grup para pengurus regional masing-masing, satu grup WDC Squad. Oh, jadi laporan Jadi ya ada, gitu ya? Iya, ada Misam sebagai ketum, terus ketua semua regional ada di satu grup itu. Jadi kalau gue mau bikin event, Iya. gue kirim flyernya ke situ. Nanti mereka yang posting di regional mereka masing-masing. Enggak, perlu izin dulu nggak sebelum? Perlu koordinasi Oh dulu iya, jadi nggak? gue sebelum bikin gue ada ada divisi Divisi eventnya. event. Apa? Pusat itu Pusat ada ada gitu. divisi event. Divisi Jadi gue event, ya. bilang dulu supaya nggak bentrok kan eventnya kan. Iya. Gitu. Antara nggak Tangerang bentrok, bikin, Jakarta bikin. Tapi jadi pasti pecah. diizinin WDCI? Pasti diizinin. Oh, jadi itu cuma pelaporan aja ya gitu. ya. Maksudnya nggak bisa, kita nggak mau acara gitu, nggak mungkin kan, nggak mungkin ditolak gitu. Enggak. Kecuali aneh-aneh ya maksudnya ya. Mengatasnamakan WDCI. Iya. Oh nice ya. Berarti boleh berkembang Boleh. sendiri dan boleh Iya. mengcopy misalnya, oh Tangerang banyak acara nih Boleh, misalnya, boleh. oh Bekasi lihat kok Tangerang banyak aja kita ikutin gitu. Iya. Aman aja itu ya. Bahkan harusnya berkompetisi bikin event harusnya. Nice. Silakan. Nah, sekarang buat teman-teman yang nonton nih, yang penasaran gimana sih caranya gabung ke WDCI ini? Nah, Ya. ini kameranya Mas Dam. Nah, Boleh. kamera Oke. satu. Kalau mau gabung pertama ini niatkan dulu untuk menjadi seorang profesional yang berintegritas. Itu dulu mindsetnya, karena kalau enggak jadi nantinya nyepam aja gitu. Jadi freelance yang enggak baik buat apa gitu. Nanti pasti akan terkubur juga gitu. Pertama itu, kedua kalinya bisa DM di Instagramnya WDCI official ya. Nanti di situ ada adminnya yang mengarahkan untuk isi form gitu. Instagram ya? Dari Instagram. Oke. Jadi nanti ada adminnya yang itu. Oke, memberikannya. tanpa persyaratan ya, cuman Ada nanti kan dikasih form dan ada persyaratan-persyaratannya. gitu. Salah satunya ya ngisi form itu harus menyertakan KTP. Nah waktu itu pernah tuh di protes KTP kan privacy ya. Iya. Nah kita nggak apa-apa tutup aja itu nomor ID. ID-nya. Kita cuma pengen tahu itu bener nggak kalian, dan kalau terjadi apa-apa kita tahu domisilinya Iya. untuk ya Menjaga ya. menjaga ya, seperti itu sih. Alamat sih yang penting kan. Kalau kenapa Iya, benar-benar. alamatnya yang dicari. Oke. Oke, terakhir nih biar Terakhir mulu nih, dan ini benar terakhir. Tapi kita mesti tahu dong. Bang Isam ada vendor? Ada. Vendornya apa, boleh dikasih tahu? Instagramnya. Iya dong, Ya, nanggung dong ya kan? vendornya saya Kanola Foto. Kalau Instagramnya? Instagram pribadinya hisam.sajin. Isam.sajin. Hisyam.sajin. Hisyam.sajin. Sadi. Kalau Bang Adai? Kalau vendor Maitri Picture namanya. Kalau Apa? Instagram Maitri. Maitri. Oh, Maitri. bukan yang... Ganti nama. Oh, udah ganti nama. Iya. Bukan nih. Tadinya Tadi. Oh, jadi apa? Gimana tulisannya? Maitri MAITRI. Oh, Picture. Maitri. Maitri. Ya. Maitri Oke. Pictures. Iya, iya. Pakai S enggak? Pakai S. Maitri Pictures. Maitri Pictures. Oke. Instagram pribadinya Adi Saputra. pakai dot enggak? Enggak. Enggak. Ya udah. Oke. Oke lah. Oke. Jadi Silakan seperti dicek. itu obrolan kita hari ini bersama Mas Adi dan Mas Isam yang membahas soal WDCI dan isu-isunya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapat pengalaman baru nih dari obrolan kita tadi. Buat yang mau komen atau misalnya mau kasih ide siapa lagi next yang mau kita undang, boleh di kolom komentar. Sementara itu dulu, thank you banget Mas Isam dan Mas Adi udah datang. lagi deh. Begini lagi. Namaste.